parodi Tuhan Elohim turun ke bumi, diarak, dipandikan, dicuci kakinya, bla 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 bla. Tapi kalau di korban Parisi, tahun mereka sudah berani keluar rumah tuh, keluar gereja. Dulu masih di dalam gereja, sekarang udah mulai di jalan raya. Ada Tuhannya dicambuk, tepak, tepak. Sudah nggak ada lagi rasa malu. Itulah cerminan dua kali lebih jahat. Pencipta langit dan bumi diceritakan kayak begitu. Paulus mengatakan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wajarlah ketika Yesus bertemu dengan kalian, enyah miki dariku, aku tidak kenal ki. Maaf di, sorry lah de, aku tidak mengenal ki, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mari ki di. Itu kata Yesus. Matius 7, 22, 23. Pada Paulus bukan. Tapi Anda nggak berasa. Kenapa nggak berasa? Di sana tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban sedikit pun. Wajib begini, wajib begini, wajib begini. Bahkan kata Paulus, kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. enggak bang, panas gerah, AC ku enggak terlalu dingin. Bagus kalau saya enggak buka baju bang. Otot, saya kira mau kasih otot. Bukan, sorry. Begitu kah? Sorry, aku jadi merica langsung, abang. Jangan. Saya gerah, panas. AC saya enggak terlalu. Makassar lagi panas memang sekarang. Begitu bang. Jadi begini bang, saya tertarik sekali dengan cara pembahasan dari abang ini, dari Bang Suma. Karena ada benarnya juga dalam. Ya memang benar abangku, memang benar. Ada benarnya juga, ada benarnya Ya memang juga. benar. Jangan bilang ada benar, memang benar. Dari sisi perspektif kita iman Kristen berbeda bang, gitu. Makanya saya katakan begini, abang ini nanti suatu saat bisa sampai jadi teolog Kristen. Bisa saja nanti suatu saat Yesus bertemu dengan abang. Lah, kalau saya bertemu dengan Yesus itu nanti pada saat di akhirat ketemulah pasti. Bang Suma, terima kasih kau sudah membela kebenaran yang pernah aku sajikan kepada kaum. Mereka memang ini pembuat kejahatan yang saya sendiri tidak kenal. Itu kan fakta. Itu real. Itu real. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Itu. Nah sekarang cobalah bang, sederhana saja. Antara Bang Nelson dengan Bang Suma, siapa yang menolak Yesus ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, ditelanjangin, ditombak, digantung? Kan aku yang menolak itu. Kalau saya Sedangkan abang ini mati-matian memperjuangkan Yesus harus ditampar, Yesus harus ditonjok. Karena kalau dia tidak ditampar, enggak ditonjok, enggak ditombak, enggak dibunuh, dosaku tidak diampuni. Itu kan abang yang punya konsep. Mana roh kebenaran yang memuliakan itu di abang? Kan tidak ada. Anda pingin iblis membunuh Yesus, Anda mengatakan iblis bunuh. Karena kalau kau tidak membunuh iblis, dosaku tidak diampuni. Bunuh. Kau butuh apa iblis? Butuh duit, biar ku kasih agar kau bunuh Yesus itu. Bunuh Yesus itu iblis. Iblis, bunuh untuk kami. Jangan kau biarkan Yesus itu hidup iblis. Pijak lehernya, pijak. Karena kalau kau tidak membunuhnya, kami punya dosa yang dari Adam itu tidak ditebus. Itu adalah cara Parisi menipu Anda. Sebenarnya yang menanggung dosa warisan dari
dosa yang ditumpahkan mereka kepada orang-orang benar itu adalah mereka. Contoh Matius 27 nomor 25. Hei Pilatus, bunuh Yesus. Gimana aku mau bunuh, bos? Yesus tak ada salahnya. Bunuh pokoknya. Nggak bisa, aku nggak mau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan hanya karena kedengkian kalian ingin membunuh. Tidak, pokoknya bunuh. Aku nggak mau tanggung jawab darahnya. Apa kata mereka, orang Farisi? Biarkanlah darah Yesus kami yang tanggung bersama dengan anak-anak kami. Coba, dosa akibat membunuh Yesus ditanggungkan darahnya kepada orang Farisi dan keturunannya. Lalu orang Farisi setelah itu menjerat orang di luar mereka untuk masuk ikut-ikutan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang menjadi pengikut Farisi hari ini? Islam atau Kristen? Kan Kristen. Islam datang menyadarkan kalian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian rasulku untuk menjelaskan kepada isi kitab yang kalian sembunyikan. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin, sudah datang kemudian dari Allah cahaya dan petunjuk yang menyelamatkan. Ikutlah kepada dia, jangan kau ikuti Farisi. Ya, kalau Al-Quran yang saya pakai untuk menyadarkan abang ini, ya enggak salah dong, itu kan Al-Quran, enggak boleh. Nah, saya menggunakan literasinya Yesus. Semakin Anda membantah Yesus, semakin jelas Anda 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Orang-orang Farisi berupaya membunuh Yesus. Anda tidak berupaya membunuhnya, tetapi Anda berupaya mengimani dan mempercayai serta mengajarkan dan mendoktrin orang-orang lain Yesus mati untuk dosa kita. Padahal kalau dosa tidak pernah ditebus menggunakan darah manusia. Hanya Dewa Molok yang menebus dosa, mendamaikan antara masyarakat penyembah Dewa Molok dengan Dewa Moloknya dengan darah manusia, anak-anak mereka. Kalau Elohim yang maha suci, mana ada pernah dia minta darah manusia sebagai tumbal? Enggak ada. Cukup bertobat. Justru karena orang benar, para nabi dibunuh oleh mereka angkatan jahat ini, maka kemudian Tuhan mengutuk dia dengan neraka. Coba kata Yesus apa Matius 2:32 itu. Penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau meloloskan diri kalian dari api neraka? Yesus loh yang mengecam itu. Sebab aku mengutus nabi-nabi, aku mengutus ahli Taurat, aku mengutus orang bijaksana. Separuh dari mereka akan kalian bunuh, dan separuh dari kalian akan kalian salibkan. Maka penuhilah takaran darah yang ditumpahkan dari orang-orang yang benar, mulai dari Habel sampai Zakaria. Aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Masa nggak percaya Yesus? Saya aja yang Islam percaya sama dia. Nah, kenapa Anda berada pada keadaan di mana Anda mengaku percaya Yesus tapi ternyata buktinya tidak percaya? Karena Anda sudah 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Anda nggak sadar. Seibarat kata, Bung, ada orang yang datang membawa kepada Anda dengan mujizat-mujizat. Datanglah dia bawa uang palsu ke Anda, kan? Anda percaya karena Anda berbohong. Padahal yang Anda genggam itu adalah uang palsu. Anda mati-matian ajarkan ini enggak, pokoknya uang asli ini. Begitu ajal menjemput, ketemu Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Gitulah, Bang. Yang Anda perjuangkan sekarang ini kan dosa ditebus,
Kan itu Yesus dengan kasihnya mengajarkan ajaran kasih, rela mati untuk dosa-dosa. Itu yang Anda jual. Sedangkan Yesusnya mengajarkan bahwa orang yang membunuh orang benar, keturunannya tidak luput dari neraka. Yesus orang benar, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Kalau membunuhnya gimana? Maka orang membunuhnya dan keturunannya akan menjadi orang neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Tapi orang Farisi yang menanggung dosa membunuh orang benar ini memutar balik keadaan. Membunuh Yesus adalah kemenangan bagi kita. Diputar balikkan keadaan. Begitu abangku. Iya bang, memang di dalam ajaran Kristen tidak ada ajaran untuk membunuh. Yesus disalibkan itu karena kemauan dari orang-orang Farisi. Dan di saat pada saat itu Kristen belum ada hanya pengikut Yesus. Karena Paulus belum menjelajahi daratan. Tanya sama abang percaya Yesus dari segi apa? Kata Yesus, dalam Yohanes 3:18, itu karena begitu besar kasih Allah ke dunia supaya semua orang yang percaya tidak binasa bang, melainkan hidup yang kekal. Nah, Yohanes 16 ayat 4 katakan begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang pergi ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, tidak pernah mengajarkan untuk membunuh bang, tidak pernah. Tidak pernah. Itu dalam perspektif pelajaran iman Kristen melalui Bible. Dan karena dalam kitab Taurat itu juga mengajarkan jangan membunuh, dilarang untuk membunuh bang. Kenyataannya, realitanya dari seluruh peradaban di dunia ini, dari berabad-abad kan sudah terjadi pembunuhan di mana-mana bang. Semua umat manusia itu kan sudah ada, bahkan semua kita tidak melihat ya agama manapun itu yang melakukan pembunuhan, ya kan? Entah dari Kristen kah, entah dari agama lain kan pasti sudah pernah melakukan itu. Tapi bukan berarti diizinkan dalam agama, dalam pelajaran Kristen. Dan ketika peristiwa terjadinya pembunuhan atau penyaliban Yesus Kristus, kan Kristen belum ada bang. Dan sampai saat ini kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan karena kita izinkan dia untuk disalibkan. Andaikan pada saat Yesus disalib, saya ada, maka saya akan paling depan bela Yesus. Lalu yang tebus dosa Anda siapa dong? Nah tetap ya Yesus Kristus kan Anda yang bunuh. Jangan salib Yesus. Hebat kali Abang Nelson. Kalian jangan salib Yesus. Hebat kali, tepuk tangan orang kan. Hebat kali Abang Nelson ini. Ujung-ujungnya apa? Sebab tanganku sendirilah yang akan membunuh Yesus. Iya, ujung-ujungnya ajak ngopi. Yesus ngopi yuk. Begitu Yesus balik sedikit langsung ketepak, mati dia. Darahnya tercurahkan untuk dosa-dosa Bang Nelson. Dan begitu. bukan jiwa-jiwa yang benar itu Islam yang akan melindungi Yesus dari pembunuhan orang-orang kafir. Andai saja Islam sezaman dengan Yesus, orang Kristen malah berlomba-lomba membunuh, berlomba-lomba. Iblis kalah cepat. Iblis tujuannya supaya apa? Supaya tidak ada yang mengajarkan keselamatan. Makanya Yesus dibunuh. Kristen supaya dosanya habis. Jadi berlomba antara iblis dengan Kristen untuk membunuh. Itu. Kalau saudara saya mengatakan Kristen belum ada, justru itulah penggenapannya. Kenapa? Pada zaman Yesus belum ada penyesat itu nongol. Setelah Yesus pergi, penyesatnya datang. Setelah penyesatnya datang, dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk jadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Barulah nongol Kristen. Memang Kristen ini adalah korban dari ganasan Farisi, sehingga kalian tidak lagi bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sudah jelas-jelas Anda yang membaca
Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku percaya kepada aku. Akulah jalan, akulah hidup. Bukan Paulus, aku. Jangan dengar Paulus, aku yang kau dengar. Aku yang kau dengar. Bahwa akibat dari menumpahkan darah, akibat dari menyalib orang, maka para penyalibnya, keturunannya tidak akan luput dari neraka. Dengarkan aku. Jangan dengarkan Paulus. Percaya aku, jangan percaya Paulus. Ajaranku yang harus kau percaya. Akulah jalan. Kau tidak akan sampai kepada Bapa kalau kau lewat Paulus. Harus melalui aku. Jangan yang lain. Maka kalau percaya kepada Yesus, kalau melalui Yesus, maka hidup kekal yang disajikan Yesus berdasarkan tiket yang Dia serahkan. Apa itu? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu tiketnya. Percaya Yesus, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Tak ada yang lain. Saya cuma tanya sama abang percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran? Pada zaman itu, yes, betul. Pada zaman Musa satu-satunya, karena belum ada Yesus. Pada saat Musa tak ada, pelanjut tongkat estafetnya Yesus satu-satunya. Pada saat Yesus tak ada, Nabi Muhammad jalan satu-satunya. Tak ada lagi yang lain. Pada masa sekarang, apakah abang percaya bahwa Yesus jalan satu-satunya? Islam adalah jalan yang ditunjukkan oleh Yesus itu. Yohanes 14 nomor 16 nomor 26, Yohanes 16 nomor 14, Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 15. Itulah jalan yang Yesus tunjukkan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Hamad, Dialah yang akan mengajarkan kepada kamu tentang segala sesuatu yang pernah aku katakan berdasarkan keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan dosa. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibasmi dari umat kita. Nabi itu Nabi siapa, Bang? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menerangkan di dalam pengajaran kami kepada kaumnya, wa isqala Isa ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang penolong lain setelahku bernama Roh Hamad, Roh kebenaran, yaitu ismuhu Ahmad. Itu, Bang. Kepadanya lah. Gimana? Dalam Bible tidak ada mengatakan begitu. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan itu. Bang, dengarkan saya. Yohanes 14 nomor 26. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Baca, Bang. Iya, ada dalam Ya, apa katanya? Apa katanya, Bang? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh Kudus itu akan mengingatkan segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Saya ingin menguji, apakah Roh Kudus itu ada di Anda atau ada di saya? Roh Kudus itu ada di dalam diri manusia, Bang. Sabar dulu. Roh Kudus ketika datang, Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu.
Iya, mengingatkan dalam hal-hal di mana kita mulai jauh daripada apa yang Yesus katakan, ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar dia terjaga-jaga supaya dia tidak ditangkap dan disalibkan. Apa yang Yesus katakan? Coba tanya Roh Kudusnya, silakan. kita berdoa. Kita berdoa. Nabi Isa mengatakan, man ansari ilallah, tidakkah engkau mau berjaga-jaga berdoa bersama-sama denganku? Nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi pembelamu. Berarti roh kebenaran, Roh Kudus itu ada di kami, karena kami justru yang ingat ajaran Yesusnya. Kalian tunggu, kami bukan umat penghafal, kami bukan umat yang bisa menghafal, kamu bukan umat penghafal. Tapi kata Yesus, apabila Roh Kudus itu datang, dia akan mengingat. Berarti hafal, harus menghafal. Dia akan mengingatkan kepada kalian apa yang pernah aku katakan kepada kalian. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Roh Kudus bekerja di Islam, bukan di Kristen. Itu fakta bang, itu real. Bagaimana mungkin kalian bisa ada Roh Kudus sementara kalian ini adalah korban dari keganasan Farisi? Kalian didoktrin Tuhan turun ke bumi netek sama manusia. Didoktrin seperti itu, manusia melahirkan penciptanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dari mana Anda mendapatkan? Oleh karena satu manusia yang turun ke bumi sehingga menjalarkan seluruh manusia kepada dosa kepada dunia. Fitnahan dari mana itu? Fitnahan dari mana? Punya ajaran dan punya iman yang dipercayainya, Pak. Kalau abang mungkin dari abang, dan memang pasti tidak akan masuk dalam akal pikiran abang, sama juga seperti saya. Justru abangku, justru saya sangat memahami ajaran Kristen itu. Saya paham betul ajaran saudara-saudara saya ini. Saya seibarat orang tua, nih, orang tua kalian, orang tua dari saudara kami Kristen yang sedang merengek-rengek, menangis-nangis minta dibelikan kapal selam karena dianggapnya kapal selam itu ikan. Aku sebagai orang tua udah nasihatin, itu bukan ikan sayang. Enggak dong Pak, itu ikan, buktinya dia di laut. Bukan, itu kapal selam terbuat dari baja. Bukan Pak, itu ikan, buktinya dia gerak-gerak hidup di laut. Please Papa, jangan ganggu adek. Adek pingin ikan itu. Bukan sayang, itu kapal selam. Bentar lagi dia meledak, ada bom di situ. Enggak Papa, itu ikan. Ih Papa jahat. Papa jahat banget, gak sayang adek. Itulah yang terjadi. Manusia melahirkan rasul utusan Tuhan, syah. Manusia melahirkan ciptaan Tuhan tanpa ayah, sah. Manusia melahirkan manusia dengan mujizat, sah. Tapi ketika dikatakan manusia melahirkan penciptanya sendiri, itulah orang yang menganggap kapal selam itu adalah ikan di laut. Iya bang, itu fakta, itu real. Sampai orang Kristen itu, maaf nih, Maria gendong anak, gini nih, Maria gendong anak tuh. Ini anak kecil. Papa, Tante Maria kok gendong Tuhan kita gitu amat gayanya Pak. Nah itu bukan Tuhan kita, itu Tuhan kita Pak, lagi detain sama Tante Maria.
ajakin dedek dong Pak, ajakin dedek main di rumah. Masa di rumahnya aja? Kita kan juga pingin Tuhan kita itu main di rumah kita. Dedek pingin cium pipi Tuhan Papa. Itu anak kecil. Tapi kalau orang dewasa yang digendong Maria itu siapa? Rasul, utusan Tuhan, manusia pilihan. Dia adalah juru selamat, dia jalan menuju kepada pencipta. Itu orang dewasa. Tapi kalau orang kecil enggak. Tante, Tuhan kita kok lucu ya tante ya, imut-imut pula tangannya tante. Jadi ini tangan ini yang menciptakan alam semesta tante. Tantenya, mamanya pun bingung. Yang ngajarin kamu kalau anak tante Tuhan ini siapa nak? Papa. Di gereja kami diajarin gitu, Papa, sama Papa diajarin juga. Malah dedek waktu kecil tanya, Papa itu yang di tiang itu siapa? Kata Papa, Tuhan. Wah, aku aja nih, tante aja nih yang lahirin dia, nggak pernah nganggap dia Tuhan loh nak. Ih, tante jahat, ingkar Tuhan, tante dosa loh. Jadi maksud lu tante harus nyembah anak tante sendiri? Ya iyalah tante harus. Itu kan Tuhan kita. Awas lo ya tante, jangan jorok-jorok. Jangan lupa cebokin Tuhan kita ya. Awas kalau dede sampai tahu, nah, dijewer nanti sama ade sama kuping tante. Bingung si ibu. Sok tahu lu ya, aku yang lahirkan. Bapak lu tuh ditelepon sama bapaknya. Hei, Acok, kau ajarkan apa anakmu itu? Ya sudahlah saudaranya Elizabeth, ikuti aja biar dia senang. Ajaran yang mematikan, membinasakan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Itu bung, tidak ada sakramen yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka pawai, bikin parodi Tuhan Elohim turun ke bumi, diarak, dipandikan, dicuci kakinya, bla 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 bla. Tapi kalau di korban Parisi, tiap tahun mereka sudah berani keluar rumah tuh, keluar gereja. Dulu masih di dalam gereja, sekarang udah mulai di jalan raya. Ada Tuhannya dicambuk, tepak. Sudah nggak ada lagi rasa malu. Itulah cerminan 2 kali lebih jahat. Pencipta langit dan bumi diceritakan kayak begitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wajarlah ketika Yesus bertemu dengan kalian, enyah miki dariku, aku tidak kenal ki. Maaf di, sorry lah de, aku tidak mengenal ki, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mari ki di. Itu kata Yesus. Matius 7 22 23. Tapi Anda nggak berasa. Kenapa nggak berasa? Di sana tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban sedikit pun. Wajib begini, wajib begini, wajib begini. Bahkan kata Paulus, kalian sekarang bukan hamba Tuhan. Kalian sekarang adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, jangan lagi kamu ada penghambaan. Kalian adalah pewaris surga. Wow. Bagaimana nggak nyaman di situ? Nggak ada kewajiban yang kalau di Torah ini nggak boleh, ini nggak boleh, harus begini, harus begitu, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Berat. Datang Paulus, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan yuk, jangan lagi kau mau diatur tentang minuman yuk, jangan lagi kau mau diatur tentang ibadah hari raya yuk. Semuanya sekarang kau bebas. Kristus telah memerdekakan kita. Galatia 5 nomor 1, Kolose 2 nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini bagaimana tidak nyaman? Udah dia bukan hamba Tuhan, nyanyi sekali seminggu, kemudian di mana-mana hanya bernyanyi, kebaktian hanya bernyanyi, ketemu persekutuan bernyanyi. Saya pun mau masuk surga cuma nyanyi-nyanyi doang. Mau. Tapi gimana mau masuk surga abangku? Masuk akal aja kagak. Orang masuk surga kata Yesus, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum. Kata Yesus itu, kata Yesus loh, daripada orang kaya masuk surga. Itu kata Yesus. Betapa sulitnya masuk surga itu. Datang Kristen,
Barang siapa yang berkata Yesus Kristus adalah Tuhannya dan apa yang dikatakan oleh mulutnya dipenuhi diimani sepenuh hati, maka dia akan masuk surga. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Alamak. Betapa begitu menyederhanakannya. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh jasad dan melemparkan jasad masuk ke dalam api neraka jahanam. Kalau di Kristen cuma nyanyi-nyanyi mimpi masuk surga. Harus begitu memang, karena kalau tidak kayak begitu, bagaimana pendosa-pendosa ini mau kumpul? Wahai pendosa-pendosa, wahai yang suka korupsi-korupsi, yang suka bisnis gelap, yang suka zina, yang suka merampok, yang suka kumpul. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan. Kalian pewaris surga. Kalian semua cukup 10% dalam sebulan penghasilan kalian. Ya, kalian tidak lagi hamba. Kalian semua adalah anak surga, anak Tuhan, anak Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, tepuk tangan untuk Tuhan. Masuk surga, mimpi, tapi mimpi, tahayul. Begitu saudaraku Nelson, saya kira begitu. Aduh, terpujilah Tuhan. Haleluya. Allahu Akbar, Masya Allah. Katakan, Iya, abang iya. ini pintar, Bang. Ya, abangnya orangnya pintar. Terima kasih banyak, Abang. Nah, tapi memang dari ya agama kita memang, tapi Iya. saya mudah-mudahan ke depan kita sama-sama bergandengan tangan walaupun kita berbeda-beda dalam keyakinan. Jangan ke depan abang, sekarang kita harus bergandengan tangan menjaga toleransi untuk membangun Indonesia jaya. Kita boleh beda akidah, boleh beda agama, tapi kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Kita makan dari tanah yang sama, kita minum dari sumber air yang sama, kita hirup udara dari oksigen yang berada pada posisi yang sama. Agama bukanlah pembatas untuk kita berkarya demi bangsa yang kita cintai ini. Begitu abangku. Dari Masya cara Allah. dari cara Mama tanya anak-anak, mama tanya anak-anak, mama tanya anak-anak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Masya menyampaikan Allah. ayat demi ayat itu sangat memang luas pemikiran abang ini, dan saya angkat jempol, saya akui, hormat. Terima kasih Abang Nelson. Nanti kirim rekeningnya Bang ya. Ya, Biar saya biar nanti saya sedot rekeningnya dari sini. Allahu Akbar, Masya Allah. saya mau berdiskusi sama abang supaya ada hal-hal yang mungkin saya bisa pelajari yang gitu. Iya. Sebenarnya Iya, dalam Abang. adalah dimana kita sama-sama saling pelajari, bukan saling emosi, bukan saling Tuh. ya bagaimana berbentukan begitu. Jadi sebenarnya kita juga sama-sama begini gotekan. Nah, bisa saja di saat abang ini menyampaikan, abang semua menyampaikan, bisa saja dalam saat dia renungkan, jual kan. Nah, tapi kalau ada orang yang menjelaskan sambil marah-marah kayak kerasukan setan begitu, orang itu akan bisa terima. Iya betul Bang, betul Bang Kalau Nelson. hal ini seperti ini bisa saja orang lain iya betul juga kan yang abang cuma sampaikan itu. Iya. Itu disebut Seperti yang makanya. abang saya rasakan saat ini kan. Ya bagaimana bang? Iya begitu aja Bang, bagi dua kita. Iya. Jadi abang ini bisa jadi disebut ustaz. Jadi ustadz. Belum disunat. Bang, belum. Wah masa? Orang kalau muslim tetap harus disunat bang. Tuh? Oh iya, maksudnya sunat kulub. Udah kalau itu.
Udah sering pun disunat. Jadi kalau jadi ustaz harus disunat apa gitu bang? Kalau jadi ustaz? Sunat hati, sunat hati. Tidak ada lagi maksiat. Abang belum sunat hati. Masih ada maksiat. Saya masih sering caci maki Bom-Bom, gimana mau sunat hati abang? Bom-Bom masih jahat sama aku. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau dalam begini kan juga pelajaran, dan saya sangsi abang kok bisa kuasai ayat-ayat Alkitab, itu yang saya salut. Dan memang betul itu bang, dan betul bang itu. Jadi bang semua ini termasuk salah satu pelopor pengingat Alkitab luar biasa. Iya, betul. Siap. Baik, Abang Nelson. Sebentar malam boleh gabung lagi kita ya, Bang ya? Sebentar malam jam berapa, Bang? Insya Allah jam 9 waktu Kota Makassar. Tema saya menarik soalnya. Tema saya itu terkait Yesaya 53 itu adalah Yudas, bukan Yesus. Ya, Bang. Mungkin saya pulang dulu, Bang, karena ini saya masih di sekolah. Saya kan udah kelas berapa, Bang? Kelas 2, kelas 3? Saya kan mengajar. Oh, mengajar. Tadi kupikir siswa. Iya. Wah, abang ini pendidik luar biasa, Masya Allah. Pencetak dan penentu masa depan negara adalah guru dan ibu guru, bapak guru, ibu guru. Itulah manusia-manusia baik mulia. Jadi terima kasih Bang ya sudah terima saya untuk diskusi. Sama-sama abangku. Sehat selalu Bang Nelson. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ya kita diberkati, diberikan kesehatan. Siap. Akan ya Bang ya. Makasih Abang, makasih. Siap. Ya terus ya. Ya Bang, sehat. Abang sudah menikah? Saya apa tadi pertanyaannya? Abang sudah menikah? Oh sudah. Kalau menikah sudah. Iya. Ya, sudah punya anak? Oh sudah, punya anak sudah. Berapa Bang? Anak baru 3, rencananya 18 kalau bisa. Anak angkat toh sebagian. Saya anak bertiga. Saya anak sambung. Iya. Oh, anak sambung. Kalau bisa anak sambung ada 7. Yang benar dong. Iya, anak saya 3. Alhamdulillah. Kandung ya Bang? Anak kandung. Sama Bang, saya juga baru 3. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Bertiga. Saya. Abang di kota mana? Saya di Makassar, Abang. Abang di mana? Manado, dekat Samratulangi, Bandara Manado. Oh, satu tanah kita. Aku tumitku di tanah ini kedengaran di Manado sana. Gedebuk. Goyang di sana juga. Iya Bang. Masya Allah. Semangat Bang. Siap Bang. Siap. Saya orang Batak coba. Oh, iya. Orang baik berarti, orang baik. Batak itu orang baik. Nah, di panggil bapak kita dari Siap. Bang, mungkin Oke, saudara. Malam. Thank you. Ya. Baik. Ya, selamat malam Bang. Terima kasih Bang. Malam saudaraku Nelson, sehat terus. Jadilah pendidik yang baik, menjadi teladan bagi anak-anak kita di sana. Amin. Ya Bang, kasih. Makasih Bang Nelson. Di sini teman-teman 15 menit lagi maghrib. Nanti habis Isya kita buat tema yang baru, membahas terkait dengan Yesaya 53 itu sekali-sekali bukanlah Yesus, tapi Yudas. Menurut perspektif saya, sah saja toh. Namanya tak menyebut nama di situ. Bagus aku bilang bukan Bom-Bom.
Halo, semangat sore, Saudara Pino. Bisa buka kamera Bang Pino. Saudara Pino yang baik, silakan buka kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang. Waalaikum. Iya, Pino Muslim. Semangat aja Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serius? Muslim Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Ayo teman-teman, kalau masih ingin ada yang ingin disampaikan, masih ada waktu 15 menit. 1 menit tapinya ya, paling lama 1 menit, silakan saudara-saudara muslim. Kalau ada yang mau disampaikan, silaturahmi kita hari Jumat. 1 menit 1 orang, silakan. Perkenalkan nama, buka kamera. Halo. Semangat sore, semangat malam. Halo. Silakan abang-abang yang baik hati. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, perkenalkan diri, dari mana? Ya. Ini dari Gorontalo Bang. Gorontalo, masya Allah. Lagi stay Gorontalo. di Maluku Utara. Iya. Allahu Akbar. Ya, silakan, ada yang disampaikan salam-salam kepada keluarga kita di Manado, di Gorontalo. Gorontalo, saya punya banyak teman kuliah dulu, cuman saya nggak tahu di mana tinggal di Gorontalo. Mereka rata-rata Indo, peranakan Arab. Ya, halo Bang, siapa ini? Cilu. Saudara Yorea, kenapa gelap Bang? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maaf Bang, saya nggak bisa on cam ya, soalnya lagi di luar. Saya mau Iya, menyampaikan nggak apa-apa. doa sebentar ya Bang. Sesekali bahas itu Bang, Ismail dan Ishak ya, Apa? Ishak? anak Abraham. Oh iya, sip. Ismail dan Baik. Ishak. Baik Ibu, baik. Insya Allah. Terima kasih Bang. Makasih Ibu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Yureo dari mana Bang? Islam? Halo. Yureo Islam. Medan Bang. Horas Bang. Islam Bang. Islam dari Kristen, Katolik, Protestan. oh Protestan. Boleh Bang, boleh. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya? Gak ada duit. Oh, nggak ada duit, masya Allah. Iya. Iya Bang. Abang kerja, nggak kerja, belum kerja, Pengangguran Bang. pengangguran. Usia berapa kita? 25 Bang. 55? 25. 25. Nggak kerja? Udah setahun pengangguran Bang. Di mana di Medan? Saya orang Medan, stay Di Tasik, Bekasi. Bekasi. Iya. Oh, ini cari kerja di Alfamart, Alfamidi gitu Bang? Gak ada Bang. Di toko. Udah pernah lamar kerja? Udah Bang, kami gak keterima. Tamatan apa rupanya? SMK. SMK padahal. SMK itu bagus. Di SMK itu banyak kerja. Kalau SMK itu punya skill, tata boga atau apa? Itu masalahnya Bang, gak ada rezeki. Enggak lah, jangan pesimis. Bekasinya di mana? Utara. Bekasi Utara. Iya. Iya deh, nanti coba ya DM aja, DM ya, Oke. Thank you saudara Yorea, Dinda Yorea. Ya, mudah-mudahan bisa dapat kerja yang baik ya. Amin. Amin. Ada lagi teman-teman?
Masih ada kurang lebih 5 menit. Ada yang ingin naik nasihati Bang Zuma, silakan. Ayo, yang mau nyalain lampu dulu. Masya Allah, sahabat bagus, barakallahu fiik. Ada yang mau nasihatin Bang Zuma, silakan. Aku butuh nasihat. Halo, selamat sore. Silakan. Jangan ini. Oh, kalau ini sih bukan muslim kayaknya kemarin. Silakan teman-teman yang muslim, ajukan permintaan naik. Aku butuh nasihat. Nasihat apa aja yang baik, tapi ya saran dan kritik. Silakan. Iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu lakum Bang Zuma. Saya selalu mengikuti dalam di live-nya Bang Zuma. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan selalu dan lindungan buat Bang Zuma dan rekan-rekan yang lain. Sedikit Bang Zuma, saya ada kesempatan udah lama sih unek-unek kepengen mau tanya Bang Zuma. Kebetulan di masa saya dulu, saya kelahiran 80 Bang Zuma. Dulu pernah saya berteman dengan sahabat. Iya Bang Zuma. Dulu saya pernah bersahabat sama-sama teman-teman dari Oten. Saya pernah dulu dia ledekin saya. Kenapa dulu Tuhan kamu beda Allah katanya kan, sedangkan nama kami jelas Yesus dan rupa bentuknya sudah juga fakta, sedangkan kalian tidak. Yang maksud saya itu Bang Zuma, sejak kapan Oten itu untuk hanya jadi Allah gitu Bang Zuma? Oh iya. Iya. Baik. Jadi sebenarnya mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah makhluk Allah. Makanya dikategorikan musyrik. Nama Allah ini diambil ketika mereka masuk ke Indonesia doang, diterjemahkan kemudian dalam bahasa Indonesia kitabnya, ya nyantol nama Allah di situ dan mereka menyebutnya Allah gitu. Gitu Bang. Oke, ada lagi? Oh, udah turun abang kita. Ayo, silakan Mas Tika. Ayo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada nasihat buat saya, silakan cepat, 1 menit paling lama, silakan. Nasihat ya, nggak ada Bang Zuma, fallback aja. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Makasih Bang Zuma. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Audi. Semangat Bang. Adik. Semangat sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Mbak. Ya. Cuman mau salam dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Saya selalu Bang Zuma. Siap, Semangat alhamdulillah. pada lindungan Allah Makasih. Makasih. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dinda Dio, dari mana? Ada nasihat buat saya, silakan. Waalaikumsalam. Kendaku, salam kenal. Dari mana? Salam kenal juga. Ya, saya dari Jakarta Selatan, Kanda. Oh, sama, saya dari Selatan. Ya, lanjut. Bukan nasihat, cuman berdoa kali ya, doa yang terbaik. Doa, silakan. Saya buat Kanda Zuma supaya selalu istiqomah. Amin. Berikan taufik selalu di atas kebenaran, berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan doa yang selalu kita panjatkan juga buat Bang Zuma, semoga segera ada calon kakak ipar yang solehah insyaallah. Amin. Nabi Kanda Zuma insyaallah. Amin. Sampai hari akhirat, sampai hari terakhir. Dan semoga persahabatan dan kekeluargaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga APII insyaallah biiznillah menjadi besar semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih. Saya minta izin di fallback karena
Terima kasih. Makasih Dinda, makasih. Sehat selalu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, 5 menit lagi. Sebisa mungkin nanti setiap kita dialog ada sesi sebelum tutup ya sampai 30 menit kita sapa-sapa gitu ya. Tapi yang sudah sapa jangan lagi. Allahu Akbar. Ya, dari mana Dek? Ade Handi. Salam. Ya, gimana? Salam dari Taiwan ya Bang. Taiwan, Masya Allah. Salam dari Taiwan. Iya Dinda. Gini, Apa itu? sabar-sabar ya Bang. Sabarnya diluasin lagi karena pasiennya itu unik banget. Baik. Makasih atas nasihatnya, Masya Allah, luar biasa. Makasih. Jaga diri baik-baik di sana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Amin. Ade Handi, dari mana Dek? Iya Kak, dari Burundi. Dari Burundi, ya samanya kita. Saya dari burung perkutut. Allah. Ada pepatah Burundi mengatakan begini. Reso patumangingi alete pamasin Nalete pemasin dewatai. Masya Allah, luar biasa. Itu bahasa Burundi ternyata ya. Iya. Iya. Ini kita tahu. Dia nama puasa pitung ngosot itu tuh kalana. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, ada nasihat buat saya kan, silakan. Ya. Nasihatnya adalah mari kita bersemangat. Nanti kita pusatkan di Bolangi. Oh iya. Idul Kurban. Teman-teman yang ingin Idul Kurban silakan bergabung dengan kami dan dipusatkan di kantor pusat API di Bolangi, Sulawesi Selatan di Masjid Nur Maulidah. Alhamdulillah, Masya Allah, amin. Yang mau silakan bergabung. Sapi boleh, terus domba boleh. Yang penting telur ayam juga jangan yang aneh-aneh deh kurbannya, kan kita kurban hewan ya. Nah itu SPM, Masya Allah. Bang Andi, kabar gembira Bang Andi. Tadi Datu nelpon. Dia juga lagi melakukan kristologi. Dia kajian kristologi juga dengan temannya dari Lebanon, tapi dia Kristen. Dia telepon minta data-data untuk pembibolan kepada temannya. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah, doakan. Sambil main golok itu, jadi kan tamunya dari sana sambil main golok. Iya, makanya Alhamdulillah kita doakan dulu panjang umur. Ini kita sapa dulu. Iya, lain datu sambil main golok. Dia debat juga ya. Lanjut. Iya. Allahu Akbar. Makasih Kanda, makasih. Halo Bang. Halo. Asmi tua. Bang Asmi. Oke, baik. Bang Handi, satu orang lagi Bang Handi sebelum kita tutup. Udah azan di sini soalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya berucap. Iya Bang. Ya, dari Malaysia. Dari Malaysia nih Bang. Siap abangku. Sehat selalu Bang. Selalu ikuti Abang Zuma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saja Bang. Makasih Abang. Oke, sip. Makasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maaf ya teman-teman, nggak bisa naik semuanya ya. Insya Allah nanti setiap saya live untuk diingatkan yang mau naik untuk beri nasihat ke saya akan saya naikkan di penghujung live. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini. Iya. Saya dari Jawa tapi domisili saya di Malaysia.
Allahu Akbar. Iya bang. Alhamdulillah saya semenjak mengikuti Bang Zuma ini banyak apa istilahnya pelajaran-pelajaran, ternyata ada di sebelah kita itu kayak gitu sifatnya, sikapnya ataupun kelakuannya gitulah. Jadi dengan tegasnya Bang Zuma mengutarakan data itu, nasihat saya tegaskan data mereka biar dia sendiri yang makan datanya sendiri gitu. Saya senang sekali Bang Zuma kalau Bang Zuma pakai data dia sendiri lebih pandai daripada data dia. Oh ya Allah, kenapa mereka gitu? Dan sekali lagi mudah-mudahan Bang Zuma, sekeluarga, semuanya, kita semua yang ada seorang muslim khususnya tetap dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih. Makasih abangku, makasih. Saudara Sisi Timur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sisi Timur, ambil lagi. Semangat sore. Sore bang. Oke. Dari Katolik. Saya Katolik, Bang Zuma tahu itu. Iya siap bang. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya ingin sampaikan tetap untuk Bang Zuma tetap fokus. Makasih bang, makasih. Itu saja. Makasih saudara. Siap. Saya tetap mendoakan yang terbaik gitu ya. Makasih bang, makasih. Tetap mendoakan yang terbaik, bahwa persaudaraan kita tetaplah persaudaraan. Baik abang, baik. Siap. Saya tetap setiap apologet itu yang mengedepankan itikat baik, data, karena begini, di dunia digital ini memang yang kedepankan itu adalah soal data. Iya bang, iya bang. Mau apologet manapun itu saya apresiasi, termasuk salah satunya idola saya Bang Zuma. Makasih abangku, masya Allah. Salam hormat diberi. Makasih. Semoga tetap sukses selalu. Nanti sebentar dari live lagi saya akan hadirkan lagi. Gitu. Baik bang, makasih bang ya. Ya, makasih, salam. luar biasa. Salam. Ini saudara kita salah satunya contoh ya, saudara beda akidah tapi ya baik, dia melihat dari kacamata yang berbeda, masya Allah. Ya, Ibu Tinatun, semangat malam. 1 menit menjelang maghrib. Ada yang ingin disampaikan? Oke, kita anggap beliau lagi istirahat, teman-teman sekalian. Halo Bang Zuma, assalamualaikum. 1 detik, aku bilang kan? 1 detik kalah cepat dari moderator. Baik teman-teman sekalian, moderator, mohon izin saya ibadah dulu Dinda. Masya Allah, sahabat Ukar, thank you, barakallahu fiq. Kita ibadah dulu, sholat dulu insya Allah. Jadi teman-teman yang ada sesuatu yang penting kali ingin disampaikan kepada saya, berupa nasihat atau berupa kritik, saran, boleh nanti. Saya juga butuh silaturahmi dengan antum semua. Hati saya beku, hati saya jadi keras, hati saya menjadi seorang yang keras hati karena setiap hari hanya dialog dengan saudara-saudara non muslim. Saya ingin nasihat-nasihat dari muslim supaya hati saya kembali lembut seperti anda semua sebagai sahabat-sahabat saya. Masya Allah, sahabat Bastian dan semuanya, kita pamit ibadah dulu ya. Insya Allah jam 9 jam 9 waktu Makassar kita jumpa lagi. Ajak semua teman-teman OTN yang mau berdiskusi untuk masuk ke kita. Kita tutup, subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Dadah, bye. Jangan lupa maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana,
tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.